Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esgoro. Di konten Ramal Esgoro kali ini kita akan melanjutkan untuk ramalan asmara dari Haiko van der Vecken dan juga Rangga Azov. Kira-kira bagaimana hubungan mereka saat ini? Di video yang sebelumnya saya sempat membacakan dan memprediksi kira-kira seperti apa mereka saat ada isu ataupun juga berita yang mengatakan mereka berdua itu merasa bahwa hanya sebatas teman, hanya sebatas sahabat ataupun hanya sebatas rekan kerja. Itu sudah kita bahas di video yang lalu, dan hari ini kita akan maju lagi untuk hal yang lebih serius lagi. Ini ada sebuah request yang meminta kepada saya untuk kembali melanjutkan kira-kira bagaimana hubungan dari Haiko dan juga Azov yang saat ini mereka berdua itu sedang berada di project masing-masing. Haiko berada di sinetron sendiri, kemudian juga Rangga Azov ada sinetronnya sendiri. Jadi sudah tidak bertemu, sudah tidak berada dalam ruang lingkup yang sama. Dulu memang mereka bertemu dan juga dijodoh-jodohkan saat di Samudra Cinta. Saat ini mereka berdua ada proyek sendiri-sendiri. Kira-kira bagaimana? Apakah itu akan mempengaruhi hubungan mereka berdua? Kita akan coba cek dengan media kartu tarot. Dan sebelum kita masuk di Ramal Esgoro pada kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Subscribe itu gratis, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan lonceng, sudah di like, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini tentang Haiko dan juga Rangga Azov. Oke, pertama-tama mungkin teman-teman fans dari Azov sudah sempat melihat ataupun juga menyaksikan sinetron yang mereka bintangi. Menurut kalian gimana? Ada beberapa komentar yang sudah sempat masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar YouTube saya. Ada yang mengatakan tidak afdol rasanya kalau misalkan Haiko itu main sendiri tanpa ada Azov. Sebaliknya, apabila Azov berada dalam sebuah sinetron dan tidak ada Haiko, itu rasanya bagaikan sayur kurang garam ya. Jadi sepertinya mereka berdua itu sudah identik. Di video yang lalu saya sempat membahas tentang karir dari Rangga Azov, dan ada yang mengatakan tolong dong sekalian dibacakan bagaimana karir dari Haiko. Mungkin next video saya akan mencoba untuk membahas tentang Haiko. Tapi dari respon tersebut ada indikasi dan juga sebuah kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa mereka berdua itu sudah saling terikat satu sama lain. Para fans ataupun para netizen kalau misalkan ngomongin Haiko pasti akan ngomongin Azov, sebaliknya seperti itu. Jadi ada timbal balik di antara mereka berdua, sudah tidak perlu disangsikan lagi. Kalau misalkan mereka berdua memiliki hubungan khusus, pastinya akan membuat para netizen dan juga para fans itu merasa sangat terpuaskan dahaganya, karena sudah benar-benar lepas dan plong untuk mengetahui hubungan mereka berdua. Nah, di video ini ada beberapa teman-teman yang merasa kalau misalkan di dua sinetron yang berbeda ini ya, masing-masing ini memiliki kekhawatiran mereka jarang bertemu ataupun yang lain sebagainya, sehingga membuat hubungan mereka jadi renggang, dan meminta saya untuk membaca dan memprediksikannya kira-kira seperti apa keadaan mereka saat ini. Oke, kita akan mulai saja untuk mengacak kartu ini terlebih dahulu. Sembari mengacak, tidak lupa saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh karirnya, boleh asmaranya, boleh tingkat kecocokannya, boleh hubungan dia sama yang saat ini sedang digosipkan dengan dia, boleh banget. Ataupun kalian yang ingin konsultasi pribadi, baik karir, asmara, keuangan, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, dan lain sebagainya, langsung aja DM Instagram saya di @aditex_esgoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai mengambil kartu yang pertama. Ini dia kartu yang pertama. Di sini
keluar kartu The Moon ya. Terlihat moon itu berarti adalah bulan. Di sini terlihat bulan menyinari cukup terang, dan di bawah ini terdapat beberapa simbol hewan yang menghadap ke atas, melihat ke atas. Di sini saya melihat baik Haiko ataupun baik dari Rangga Azov itu mereka sedang mulai sesuatu yang baru. Memulai sesuatu yang baru di sini dalam arti adalah mereka akan lepas sendiri-sendiri. Dalam arti lepas di sini bukan berarti hubungannya, bukan tentang kedekatan mereka, tapi adalah tentang job ataupun juga project yang saat ini mereka jalani. Mereka itu seperti sedang diberikan cobaan ataupun diberikan sebuah tantangan kepada mereka. Profesionalitas mereka sedang benar-benar diuji, karena di sinetron-sinetron yang lalu mereka berdua benar-benar sudah klop, dijodoh-jodohkan, udah identik satu sama lain, dan saat ini mereka harus terpisah di dua sinetron yang berbeda. Itu pasti akan membuat mereka itu cukup berat, dan juga menurut saya Rangga Azov ataupun juga Haiko ini benar-benar seseorang yang sangat menyukai tantangan. Jadi kalau misalkan mereka ditantang, bisa nggak kalau misalkan tampil tanpa lawan mainnya yang dulu, misalkan Azov bisa nggak tampil tanpa Haiko. Itu sudah sempat ada beberapa pembicaraan, dan Rangga Azov merasa yakin bisa tampil tanpa Haiko dan juga bisa tetap memberikan sesuatu yang terbaik kepada penggemarnya ataupun penonton yang menyaksikan sinetron yang dia bintangi. Begitu juga dengan Haiko. Jadi seperti yang saya rasa ataupun saya prediksi di kartu yang pertama ini, sebenarnya job ataupun project yang saat ini sedang mereka lakukan itu hanya sebatas profesionalitas mereka. Mereka benar-benar menunjukkan sebagai seorang public figure harus profesional ya. Meskipun dalam hati setiap orang itu merasa bahwa kalau misalkan mereka dipertemukan dalam sebuah sinetron yang sama, pasti akan lebih wah lagi, akan lebih benar-benar booming gitu ya. Tapi saya rasa mereka berdua ingin benar-benar bisa lepas dan tidak ingin terlalu diidentikan. Kalau misalkan identik tentang hubungan mereka di balik layar, itu udah beda lagi. Tapi kita sedang membicarakan tentang pekerjaan mereka, profesionalisme mereka berdua. Jadi saya rasa profesionalisme di depan kamera itu tidak akan mempengaruhi tentang hubungan mereka di belakang kamera. Next, kartu yang kedua ya, ini dia kartu yang kedua. Di sini ada King of Pentacles. Terlihat ada seorang king ya, raja, duduk di singgasana sambil memegang tongkat kerajaan dan juga sebuah koin emas berlambang bintang. Di sini saya melihat bahwa keadaan yang saat ini yang mungkin sangat dikhawatirkan para fans Haisov itu benar-benar bisa diminimalisir oleh Rangga Azov sendiri. Benar-benar menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang profesional ya. Sesuatu yang berada di belakang layar tidak akan menghalangi aksi ataupun juga karyanya yang di depan layar. Dia merasa bahwa tidak ada sesuatu yang berubah dan tidak ada sesuatu yang patut dicemaskan. Mereka berdua masih tetap baik-baik saja. Tidak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan oleh para fans Haisov khususnya ya. Saya rasa hubungan mereka masih baik-baik saja dan tidak ada keretakan ataupun juga tanda-tanda mereka itu semakin menjauh, itu tidak ada ya. Jadi tetap pure, itu adalah karena pekerjaan mereka yang benar-benar dipisahkan ya. Tapi gosipnya mereka berdua itu katanya itu tetap sering bertemu, tapi itu di balik layar ya, sudah tidak berada dalam ruang lingkup sinetron yang sedang mereka jalani. Dan gosip yang beredar pula mengatakan bahwa lokasi syutingnya itu tidak terlalu jauh dan ada beberapa kesempatan yang konon katanya melihat mereka itu sering bertemu ya. Jadi kalau misalkan itu benar-benar terjadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh para fans dari Haisov. Next, kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir ya, ini dia. Di sini terlihat ada seseorang yang sedang terpaku melihat sesuatu ke arah yang sedang dia tuju, dan di sini dia sambil memegang tongkat kayu dan juga memegang sebuah bola dunia. Di sampingnya juga terdapat tongkat kayu juga. Di sini saya melihat bahwa Haisov ataupun juga Rangga Azov
dan juga Heiko van der Vecken, hubungan mereka masih tetap baik-baik saja, dalam arti bahwa komunikasi kemudian juga kepribadian mereka ya, dari personal masing-masing itu masih sama saja. Tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Saya rasa mereka berdua masih tetap fokus untuk profesionalitas mereka dalam sebuah sinetron yang saat ini sedang mereka bintangi. Dan apabila dipertanyakan apakah mereka itu masih tetap ada rasa suka, rasa sayang satu sama lain, dari ketiga kartu ini tidak ada tanda-tanda yang mengatakan mereka itu sudah berubah ataupun sudah tidak peduli satu sama lain. Itu tidak. Kalau misalkan mereka dipisahkan oleh proyek yang berbeda, itu kan hanya sebuah pekerjaan ya, seperti halnya suami istri. Misalkan si suami kerja di kantor A, istrinya kerja di kantor B. Mereka mungkin kantor A sama kantor B itu bersaing ya, dan mereka benar-benar menunjukkan profesionalitas mereka sebagai orang yang berada di kantor A dan kantor B ya, menunjukkan yang terbaik untuk kantor mereka. Tapi itu kan hanya ruang lingkup pekerjaan. Saat mereka sudah kembali, saat mereka sudah berada di rumah ya, mereka pasti sudah berbaur menjadi satu seperti sedia kala. Jadi kadang ada sesuatu yang terlihat seperti ini, belum tentu itu adalah hal yang benar-benar nyata dan benar-benar terjadi. Itu masih belum tentu. Kita masih belum tahu belakangnya seperti apa, karena setiap manusia itu pasti memiliki sisi misteri dan sisi yang belum bisa diketahui oleh individu yang lain. Tidak semua itu bisa diketahui. Dan di sini juga saya melihat hubungan mereka terlihat baik-baik saja. Dan apabila ada gosip yang mengatakan mereka itu sering bertemu, bukankah itu adalah kabar yang cukup menggembirakan? Jadi mereka tetap berada dalam ruang lingkup mereka masing-masing ya. Si Heiko berada di sinetronnya, Azov yang saat ini juga di sinetronnya, tapi masih memiliki waktu untuk bertemu, menyempatkan diri untuk bertemu, karena konon katanya tempat syuting mereka tidak terlalu jauh. Jadi kalau misalkan sudah selesai ataupun sedang break, mereka itu masih bisa bertemu satu sama lain. Kalau misalkan tidak bisa bertemu, kan masih ada handphone, masih bisa chattingan, masih bisa VC, dan itu pastinya masih bisa menjaga hubungan mereka untuk bisa tetap harmonis lagi. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan menurut saya. Jadi kita doakan saja yang terbaik untuk Rangga Azov dan juga Heiko van der Vecken. Semoga karirnya dan juga kisah mereka berdua bisa benar-benar diberikan jalan yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Adit Asgoro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.